Oke, halo selamat malam, pagi atau siang untuk mahasiswa dari Forensik Digital semester ganjil 2023. Jadi untuk hari ini aku bakal ngasih tutorial sederhana mengenai tools yang digunakan pada tugas kedua ini, yaitu Wireshark dan juga Develop Miner. Jadi kesamaan dari keduanya itu adalah keduanya itu digunakan untuk forensik pada network atau packet gitu ya gampangannya. Dan sebenarnya ya, kalau Wireshark itu sendiri dulu udah pernah kita pelajari di mata kuliah Jarkom, terutama di praktikumnya. Dan coba di sini aku bakal jelasin dari awal. Jadi network, Wireshark download ya. Jadi kita pertama bakal download Wireshark dulu, tinggal masuk ke wireshark.org/download.html. Di sini tinggal pilih aja OS-nya apa gitu ya, tinggal di download. Terus kemudian kalau network miner download itu kalian langsung aja ke websitenya Network Miner di NetResect. Terus kalian scroll ke bawah dan di sini bakal ada tombol download ya di sini. Jadi kalian bisa pilih aja salah satu. eh, Kemudian kalian download. Maaf, salah ternyata. Downloadnya di sini ya teman-teman, di latest ya. Ini. Ya, karena kita harusnya di latest ini 2.8.1 ya, karena aku juga 2.8.1. Gitu. Jadi download di sini dan ini sebagai executable application, jadi nggak perlu diinstal gitu. Kalau Wireshark setelah kalian download kalian perlu install, kalau network miner enggak. Jadi setelah diinstal tinggal dibuka aja, terus kemudian kalau misalnya udah yang network miner kalian tinggal buka di mana kalian itu mau download network miner, kemudian kalian tinggal eh, ngeran di networkminer.exe nya ini. Tuh. Nah, singkatnya di sini aku bakal mulai dari eh Wireshark dulu ya teman-teman. Nah, Wireshark tampilan awal bakal seperti ini, jadi kalian bakal bisa ngelihat file-file yang udah kalian buka dan juga jaringan-jaringan yang terkoneksi sama device kalian gitu kan. Misalnya di aku ini kan ada eh, WiFi ya. WiFi berarti di sini ini, terus kemudian aku juga pakai VMware, kemudian ada juga Ethernet ya, Ethernet yang nyambung ke dalam VMware-ku kayak gitu. Dan berbagai jaringan yang lainnya gitu. Nah, di sini aku udah nyiapin satu file ya. Satu file itu berupa file pcap ya. Karena di sini emang Wireshark itu eh, secara defaultnya emang dibuat untuk membaca hasil capture atau mungkin mengcapture juga gitu. Dari arus internet yang lagi berjalan kayak gitu. Menuju tutorial. Untuk membukanya cukup sederhana seperti ini. Nah, tampilan ketika kalian membuka file pcap akan menjadi seperti ini. Nah, karena konteksnya itu ini untuk forensik, maka di sini aku akan menunjukkan beberapa hal yang mungkin bisa digunakan untuk mengerjakan atau mungkin ketika melakukan proses forensik gitu. Kita mulai dari menu. Jadi di sini ada beberapa menu yang mungkin bakal berguna, terutama di analyze dan juga statistik gitu, dan juga teleponi sih. Nah, di analyze ini kalian ada satu fitur yang mungkin bakal kepake banget yaitu follow, yang mana follow itu bisa memfollow berbagai hal, TCP, UDP dan sebagainya. Nah, apa maksud follow? Jadi istilahnya di dalam arus internet atau arus lalu lintas paket itu arus lalu lintas data di internet itu data itu dipecah menjadi paket-paket yang kecil gitu. Dan yang kalian lihat di sini tiap barisnya ini adalah sebuah paket. Nah, paket itu bisa aja merupakan pecahan dari data yang udah aku bilang tadi. Nah, biar kita itu bisa melihat datanya secara utuh dari paket-paket yang udah terpecah ini, nah kita bisa pakai fitur follow yang udah disediain sama uh, Wireshark kayak gitu. Jadi misalnya ini ya, aku di sini mungkin bakal ngambil yang eh TCP deh ya. Atau mungkin yang ini aja deh biar nggak susah ya. Yang SMP ini. Misal aku klik kanan, sorry, aku gini, analyze terus follow TCP stream. Nah, kosong ternyata. Oh, ini muncul. Nah, ternyata isinya seperti ini gitu. Ya kebetulan aja karena emang beberapa dari paket itu isinya merupakan binary ya, makanya kita kadang nggak bisa baca gitu.
Nah, jadi seperti itu satu fitur pertama. Kemudian ada statistik, statistik di mana kalian bisa melihat eh ya statistik dari pickup yang kalian gunakan gitu. Misalnya kalian mau melihat ada berapa sih endpoint yang eh, digunakan dalam arus lalu lintas ini atau yang berkaitan sama arus lalu lintas ini. Nah, di sini kan kalian bisa lihat tuh ada berapa endpoint di sini. Dan tiap endpoint ini ada statistiknya kayak misalnya paketnya berapa, terus totalnya berapa page yang dia lalu lintaskan kayak gitu dan sebagainya. Dan juga ada beberapa eh, opsi lain atau fitur lain di menu statistik ini yang bisa dicoba-coba gitu. Terus kemudian teleponi atau mungkin ya teleponi sih yang terakhir ya. Misalnya di sini eh, apa ya? Melihat max statistik mungkin kayak gini. Ya, di sini kalian bisa melihat terus kemudian bisa nyoba juga eh, dan kalau misalnya perlu dokumentasi lebih lengkap kalian bisa lihat di websitenya Wireshark di situ udah ada secara lengkap. Nah, terus kemudian yang paling penting itu adalah penguasaan pada filteringnya gitu. Jadi eh, yang paling penting ketika kita itu membaca file pcap di Wireshark itu adalah kita bisa ngefilter paket-paket yang ada sehingga kita itu bisa eh, apa namanya ngambil paket-paket yang emang cuma kita perluin aja gitu atau mungkin sekumpulan paket yang emang kita perluin aja misalnya kita mau ngambil paket yang dia itu TCP gitu TCP downstream gitu kan kayak gitu atau mungkin yang aduh kok lag atau mungkin yang eh, kita nyari IP yang kita nyari paket yang kaitannya sama IP tertentu misal di sini IP address sama dengan 10.3.58.7 gitu ya. Nah, itu juga bisa. Atau mungkin kita lebih spesifik lagi. Jadi IP yang eh paket yang berasal dari IP tertentu gitu. Berarti aduh aku lupa kali. Nah, kalau lupa kita cek di websitenya gitu kan. Jadi kalau kalian perlu untuk filtering, kalian bisa ngelihat di websitenya Wireshark di docs-nya gitu ya. Dan di sini kalian bisa melihat display filter reference di sini ya. Jadi misalnya yes, sorry, SRC. Nah, ada juga beberapa komen lain ya atau filter lain yang bisa kalian coba dan harusnya hal ini udah pernah kalian pakai di Jatkom dulu. Oke, itu dan harusnya yang bakal digunakan nanti nggak terlalu sulit ya karena ya terlalu aneh-aneh karena emang ya mungkin kebutuhannya cuma kayak misalnya kita perlu tuh ngelihat eh, IP destinasinya berapa gitu misalnya 10 3 5 8 7 gitu. Nah, berarti dia bakal nampilin paket-paket yang berasal dari yang akan menuju ke IP tersebut gitu. Atau mungkin karena kita ada ada kebutuhan tertentu, kita perlu menggabungkan dua filter gitu. Misalnya IP destination, destinasi paket yang ke destinasi IP tertentu gitu ya. Terus sama eh, filter misalnya yang melalui protokol TCP, terus portnya itu berapa gitu, misalnya 22 gitu ya. Nah, kalau mau gabungin kayak gini kalian bisa pakai eh, ini OR atau mungkin N gitu. Gitu. Ya ini nggak perlu aku jelasin ya apa perbedaan dari N sama OR ya. Kayak gitu. Ya, oke. Dan mungkin karena emang di paketnya ini di pickupnya ini nggak ada paket yang sesuai ketentuan yang aku bikin berarti dia nggak bakal muncul. Tapi kalau misalnya aku bikin OR ya mestinya bakal ada karena pilihannya kalau nggak ini ya ini gitu kan. Itu sih. Jadi itu untuk eh penggunaan Wireshark ya. Nah, mungkin kita bakal coba deh satu deh, CP Stream ya. Atau mungkin apa ya? Jadi CP Stream lah ya. Hmm, apa ini ya?
Ya mungkin kita coba buka salah satu paket gitu ya. Kita coba. Nah, di sini kalian juga bisa tuh ngeklik 2 kali paketnya dan kalian bisa melihat eh, informasi dari paketnya termasuk headernya, kemudian payloadnya kayak gimana dan sebagainya kayak gitu. Dan di sini kalian juga bisa melihat eh, ya hexa code-nya di sini dan seperti itu. Nah, di sini kalian bisa ngekstrak paket ini sebagai decode as sorry, salah. Kita perlu ngefollow dulu deh. Kita perlu ngefollow dulu. Misalnya sebagai TCP stream gitu ya. Nah, kalian bisa nge-show data itu bisa sebagai ASCII ya di sini atau bisa sebagai hexdump. Tadi namanya hexdump, sorry, bukan hexcode. Terus atau mungkin beberapa format lain gitu ya di sini. Dan kalian bisa save as kalau misalnya udah cocok kayak gitu. Misalnya ASCII ini ya, kita save as, nah kita namain ASCII gitu. Nah, berarti dia nanti bakal nge-save namanya ASCII. Aduh, di mana tadi ya? Nah, ini. Oh, sorry, nggak aku definisiin teks ini. Seperti itu, teman-teman. Kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut ke network miner. Ya, aku anggap Wireshark semuanya udah familiar. Saya ke network miner. Jadi network miner itu mirip sama Wireshark sebenarnya. Cuma dia itu satu keunggulan yang mungkin pernah aku pakai itu adalah dia itu bisa nge-build lagi pecahan-pecahan paket itu menjadi satu data utuh dan bisa kita buka langsung di situ. Misalnya kita itu kan ngirim data file, misalnya kayak file gambar atau mungkin file-file dokumen gitu ya. Kalau misalnya kita kirimkan kan bakal jadi paket ya. Nah, ketika kita itu ingin tahu apakah di eh, suatu pickup atau suatu arus jaringan dalam waktu tertentu itu apakah ada filenya atau enggak, terus filenya itu apa namanya yang udah dibuild ulang itu dan gimana isinya atau istilahnya gimana kita itu bukanya. Nah, kalian bisa pakai network miner gitu. Nah, misalnya di sini aku punya eh, tutorial pickup, kita pakai file yang sama aja kayak yang di eh, WhatsApp tadi. Nah, tampilannya mungkin agak beda ya, karena di sini emang fokusannya kita itu nge-build up data-data yang dipecah-pecah dalam paket-paket eh, ke aslinya gitu. Dan di network miner ini bakal dipisah sesuai jenisnya, apakah dia itu gambar, file, atau beberapa hal lainnya yang bisa kalian lihat di sini. Was file image gitu. Kayak gitu. Nah, 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 ini yang paling bedain adalah ketika kalian itu ngimport suatu pickup dari network miner itu bakal langsung munculin apa yang kita lihat di statistik tadi gitu. Di statistik di endpoint tadi ya kan. Nah, di sini ada 10.3.16.5, 10.3.5.84 dan seterusnya kayak gitu. Dan di sini kalian bisa lihat kalau network miner ini emang benar-benar tools untuk network forensik yang mana dengan menggunakan file pickup aja kita udah tahu informasi-informasi dari endpoint-endpoint yang ada di pickup ini gitu, termasuk MAC address-nya berapa, terus dia itu sudah sejak kapan. Di sini kan ada MAC age ya. Ternyata device yang mengirimkan endpoint tersebut itu dari tahun 1998. Terus kita juga bisa mengetahui hostname-nya apa, OS yang dipakai itu apa, dan sebagainya. Dan juga mendapatkan data statistik berupa ada berapa paket yang dikirim dan juga ada berapa paket yang diterima gitu. Dan beberapa informasi lain yang bisa kalian lihat sendiri di soal kalian nanti. Nah, sekarang kita masuk yang paling penting ya dari network miner adalah gimana caranya kita itu menggunakan filter dari network miner. Nah, kalau misal kalian bingung, kalian bisa lihat di website network miner, kalian bisa melihat di resource atau mungkin juga di training kayak itu. Atau mungkin di beberapa website lain yang mengenai list filter dari network miner gitu. Nah, dan di sini aku juga mau ngasih petunjuk ya kalau misalnya kalian mau latihan, kalian bisa download file pickup yang udah disediakan sama websitenya Network Miner. Oke, kita kembali. Nah, misalnya nih, ternyata aku disuruh nyari kayak gambar atau
atau mungkin file deh, karena di sini kita nemuin file ya. Nah, kita bakal bisa lihat kalau tampilan dari network miner ini udah kayak terbuild lah sama dia datanya. Jadi bukan sebagai paket lagi gitu. Kalau di Wireshark kan kita ngelihatnya interface-nya berupa paket-paket ya, barisan paket-paket. Nah, di sini enggak. Di sini kita udah dapetin file-file yang dikirimkan, yang dipecah-pecah tadi di pickup-nya gitu. Dan udah dibuild ulang di sini. Nah, misalnya di sini aku mau nyari file yang DOCX gitu ya. Nah, kalian bisa lihat tuh ada berbagai file DOCX di sini dan filternya juga enak lah ya. Jadi kita bisa langsung ngetik aja ekstensinya gitu. Jadi dia emang basisnya regex ya, regex filenya ya. Termasuk regex setelah titiknya gitu. Jadi nggak cuma nama depannya tapi juga nama ekstensinya juga. Di sini misal kita punya beberapa file ya, misalnya ada sukses, ada ini file yang paling gede sukses tspl.docx. Nah, ketika kita klik dua kali, kita bisa ngelihat informasi mengenai filenya itu. Kayak dia itu asalnya dari mana, kapan terakhir diubah, size-nya berapa, dan sebagainya. Dan kita juga bisa ngelihat hexdamp-nya juga gitu. Nah, kalau misalnya mau melihat, kita bisa klik kanan, kemudian bisa open file. Gitu. Nah, langsung kan? Oh, sorry, yang ini. Nah, yang ini sukses ini. Jadi seperti itu teman-teman. Misalnya vibranium.docx gitu ya. Ya udah, begini. Atau mungkin kita kasih gambar deh ya, JPG. Ada ya? Atau kosong ya? Oh, sorry. Image-nya emang kosong deh. Berarti misal XLSX gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat tuh ada beberapa file Excel ya di sini. Nah, bisa kita lihat informasinya dengan klik dua kali dan bisa kita operasikan dengan klik kanan. Sorry, klik kanan open file gitu. Nah, bisa juga kayak gitu. Terus ya, dan di sini kalian juga bisa melihat ada berapa ukurannya dalam byte gitu ya. Dan kemudian apa yang bisa kalian lakukan di sini ya? Terus hmm, ya kalau misalnya kalian bisa buka, otomatis kalian bisa nge-copy isinya dan lihat isinya kayak gitu sih teman-teman. Nah ini, dan kalian bisa nge-reconstruct directory dari pickup yang berkaitan tadi. Kayak gitu, misalnya ini ya, klik kanan, copy folder. Nah, lihat tuh, lokasinya di assembled files dan sebagainya. Jadi kayak si network miner itu bakal bikin satu directory baru khusus untuk suatu pickup gitu. Untuk menampung file-file yang udah di build up tadi kayak gitu. Ya, dan kalian bisa melihat beberapa jenis-jenis data yang dikirimkan sama dia gitu ya. Sama pickupnya itu ya. Seperti itu. Jadi intinya kegunaan dari network miner mungkin seperti itu ya teman-teman untuk kegiatan forensik. Dan mengenai record network atau capture network sebenarnya hal yang simple ya karena kalian cuma tinggal nge-start capturing dan nge-stop capturing. Begitu juga dengan Wireshark. Nah, kalian kan semua tinggal ini ya. Sorry, ini mencet tombol you start capturing packets. Nah, kalian nanti kalau start capturing packet berarti kalian bakal capture seluruh paket yang sedang berlalu lintas melalui laptop kalian kayak gitu. Tapi misalnya gini ya, aku reloadin ya. Tuh, bentar, kalau nggak aneh. Oh, sorry, sorry, sorry. Aku keliru. Aku nge, nge apa? Nge-capture-nya salah. Nah, seharusnya dari WiFi lagi. Nah, kan kelihatan tuh. Jalan terus nih, kan? Nah, kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk milih eh, capture apa namanya? Apa ya? Apa sih ini namanya?
ya mungkin jaringannya apa gitu ya. Gampang. Ya seperti itu sih teman-teman. Jadi gampangannya kalau kalian memang mau ngelihat detail dari paket secara detail ya dalam konteks paketnya, kalian bisa pakai Wireshark. Tapi kalau misalnya kalian mau lihat itu eh, konteksnya itu untuk melihat file yang udah di boot up lagi dari ticketnya, berarti kalian ke network miner. Gitu. Wes selesai. Jadi begitu mungkin untuk tutornya sederhana, tapi semoga bisa membuka kalian dan membuka eh, pengetahuan kalian tentang Wireshark dan Grid Miner. Dan ya intinya di internet juga banyak sih sebenarnya tutorialnya. Cuma di sini aku membuka jalan aja. Terima kasih teman-teman.